Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi kita kesehatan dan kenikmatan, yaitu nikmat Islam dan iman. Alhamdulillah, pada video kali ini izinkan kepada Ustazah Munawarah MPDI yang telah memberikan saya tugas, yaitu meresum materi ilmu pendidikan Islam. Nah, pada kali ini saya akan merangkum inti-inti dari bab atau tema-tema yang akan saya jelaskan, yaitu ada sekitar 15 tema. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu tema konsep dasar ilmu pendidikan Islam. Nah, apa itu konsep dasar ilmu pendidikan Islam? Yaitu pendidikan Islam yang sejalan dengan konsep pendidikan menurut Al-Quran terangkum dalam 3 konsep, yaitu pendidikan tarbiyah, ta'lim, dan ta'dib. Pendidikan dalam konsep tarbiyah lebih menerangkan pada manusia bahwa Allah memberikan pendidikan melalui utusannya, yaitu Rasulullah SAW. Dan selanjutnya Rasul menyampaikan kepada para ulama, kemudian para ulama menyampaikan kepada manusia. Sedangkan pendidikan dalam konsep ta'lim merupakan proses transfer ilmu pengetahuan untuk meningkatkan intelektualitas peserta transfer ilmu. Kemudian ta'dib itu merupakan proses mendidik yang lebih tertuju pada pembinaan akhlak peserta didik. Konsep pendidikan menurut Al-Quran terangkum dalam ayat-ayat yang berhubungan dengan pendidikan di dalam kitab Al-Quran itu sendiri, seperti pada ayat-ayat yang telah dijelaskan, yaitu surat Al-Baqarah ayat 31-34 dan 129. Ayat yang telah dijelaskan dan di 151 menjelaskan tentang pelajaran yang diberikan Allah kepada Nabi Adam alaihissalam dan pokok-pokok pendidikan yang diberikan Rasul kepada umatnya. Surat Luqman ayat 13-14 berisi tentang konsep pendidikan utama, yakni pendidikan orang tua terhadap anak. Ini bab pertama. Kita lanjut ke tema kedua, yaitu sumber-sumber dasar pendidikan Islam. Pengetahuan merupakan hasil tahu manusia terhadap sesuatu atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek yang dihadapinya, atau hasil usaha manusia untuk memahami suatu objek tertentu. Sumber pengetahuan yang juga menjadi rujukan pendidikan Islam dapat diperoleh dengan melalui pengalaman indera, yaitu sense, experience, atau penalaran, atau otoritas, intuisi, dan wahyu. Pendidikan Islam merupakan proses transinternalisasi pengetahuan dan nilai Islam kepada peserta didik melalui upaya pengajaran, pembiasaan, bimbingan, pengasuhan, pengawasan, dan pengembangan potensinya guna mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup di dunia dan akhirat. Dan adapun yang menjadi sumber pendidikan Islam adalah Al-Quran, As-Sunnah, kata-kata sahabat atau mazhab sahabi, kemaslahatan umat atau sosial, dan tradisi atau adat kebiasaan masyarakat atau uruf. Hasil pemikiran para ahli dalam Islam, para pendidik dan yang berkecimpung di dunia pendidikan Islam perlu memahami bagaimana Islam itu memandang pengetahuan itu, dan bagaimana terjadinya pengetahuan atau sumber pengetahuan itu sendiri, serta memahami pendidikan Islam dan sumber-sumber pendidikan Islam sehingga mereka tidak keliru dan kehilangan orientasi tatkala mengajarkan materi-materi pendidikan Islam kepada peserta didiknya. Lanjut. Tema ketiga yaitu
tujuan pendidikan Islam, pendidikan nasional, dan pendidikan barat yang mencakup perbandingan dan perbedaannya. Perbedaan tujuan pendidikan Islam dengan tujuan pendidikan barat dan barat memiliki pandangan berbeda mengenai pendidikan. Paham rasionalisme, empirisme, humanisme, dan kapitalisme, eksistensialisme, relativisme, ateisme, dan lainnya yang berkembang di barat dijadikan dasar pijakan bagi konsep-konsep pendidikan barat. Ini jauh berbeda dengan Islam yang memiliki Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad para ulama sebagai konsep pendidikannya. Hal inilah yang membedakan ciri pendidikan yang ada di barat dengan pendidikan Islam. Masing-masing peradaban ini memiliki karakter yang berbeda, sehingga output yang dihasilkan pun berbeda. Secara universal, tujuan pendidikan Islam adalah bahwa pendidikan harus ditujukan untuk menciptakan keseimbangan pertumbuhan kepribadian manusia secara menyeluruh dengan cara melatih jiwa, akal pikiran, perasaan, dan fisik manusia. Dengan demikian, pendidikan harus mengupayakan tumbuhnya seluruh potensi manusia, baik yang bersifat spiritual, intelektual, daya khayal, fisik, ilmu pengetahuan, maupun bahasa, baik secara perorangan maupun kelompok, dan mendorong tumbuhnya aspek tersebut agar mencapai kebaikan dan kesempurnaan. Tujuan akhir pendidikan terletak pada terlaksananya pengabdian yang penuh kepada Allah, baik pada tingkat seseorang, kelompok, maupun kemanusiaan dalam arti yang seluas-luasnya. Lanjut. Ini masih tema yang tadi. Menurut Syed Naqib Al-Atas, ilmu dalam peradaban barat tidak dibangun di atas wahyu dan kepercayaan agama, namun dibangun di atas tradisi budaya yang diperkuat dengan spekulasi filosofis yang terkait dengan kehidupan sekular yang memusatkan manusia sebagai makhluk rasional. Akibatnya ilmu pengetahuan serta nilai-nilai etika dan moral yang diatur oleh rasio manusia terus-menerus berubah, sehingga dari cara pandang yang seperti inilah pada akhirnya akan melahirkan ilmu-ilmu sekuler. Jika pendidikan barat hanya menghasilkan ilmu-ilmu sekuler yang cenderung menjauhkan manusia dengan agamanya, maka pendidikan Islam justru mampu membangunkan pemikiran dan keseimbangan antara aspek rohani dan jasmani pribadi muslim yang akan menambahkan lagi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, orientasi keakhiratan. Orientasi kesekuleran berupaya mencapai sosialisasi ke dalam Islam, berupaya mencapai perkembangan individu. Kurikulum tidak berubah sejak abad pertengahan. Kurikulum merespon perubahan-perubahan yang berkenaan dengan bidang studi. Pengetahuan berdasarkan pada wahyu dan tidak dipersoalkan. Pengetahuan diperoleh melalui pengalaman dan deduksi. Lanjutnya. Ini perbedaan masih tadi. Yaitu perbedaan tujuan pendidikan Islam dengan tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai berikut: membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkepribadian, memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan sehat jasmani dan rohani, memiliki rasa seni serta tanggung jawab bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam rumusan tujuan pendidikan tersebut mengandung nilai-nilai ajaran Islam yang terobjektifikasi, yakni ajaran Islam yang telah mentransformasi ke dalam nilai-nilai yang disepakati dalam kehidupan nasional. Namun tujuan tersebut tidak seluas dan spesifik seperti tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan nasional orientasinya hanya di masyarakat, bangsa, negara, dan dunia saja. Sedangkan tujuan pendidikan Islam mencakup semua hal, maupun di dunia dan di akhirat. Jadi dunia dan akhirat itu dapat semua. Lanjut. Tema selanjutnya yaitu sistem pendidikan Islam dan sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan adalah suatu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu dengan
yang lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan. Pendidikan di suatu bangsa sangatlah penting sebagaimana yang tertuang dalam UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Pasal 3 yang di dalamnya mengandung tujuan pendidikan, yakni bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sedangkan tujuan pendidikan Islam adalah sebagai bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani menurut ajaran Islam. Posisi pendidikan Islam di dalam sistem pendidikan nasional yaitu pendidikan sebagai lembaga formal ataupun non-formal, informal, usia dini, dan keagamaan. Pendidikan Islam sebagai mata pelajaran di sekolah dan nilai-nilai Islam juga terkandung dalam UU nomor 20 tahun 2003. Tujuan pendidikan nasional menyatakan ciri-ciri manusia Indonesia yang bentuk melalui proses pendidikan yang dilakukan di Indonesia. Namun dalam perjalanannya tentu ada hambatan dan tantangan di masa lalu, antara lain keterbatasan dana, belum adanya perencanaan yang terarah, dan pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi. Kemudian salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh Indonesia adalah globalisasi dan pergeseran masyarakat Indonesia dari masyarakat agraris menuju ke masyarakat industri yang mengakibatkan perubahan cara berpikir, cara berbicara, dan cara bekerja. Selanjutnya tema yaitu hubungan pendidikan Islam dengan pendidikan nasional. Hubungan antara pendidikan Islam dan pendidikan nasional sangat erat. Pendidikan Islam memiliki pengaruh yang besar terhadap pendidikan nasional di Indonesia. Pendidikan Islam memberikan pengajaran tentang Islam, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta moral dan etika yang sejalan dengan tujuan pendidikan nasional untuk membentuk karakter yang baik dan meningkatkan kualitas hidup individu. Selanjutnya, tema pendidik peserta didik dalam perspektif pendidikan Islam. Guru dan atau pendidik dalam Islam adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan upaya mengembangkan seluruh potensi peserta didik, baik potensi efektif, kognitif maupun psikomotorik. Sedangkan peserta didik atau anak didik secara umum adalah setiap orang yang menerima pendidikan dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan sesuai dengan manajemen yang berlaku. Islam sangat menghargai dan menghormati orang-orang yang berilmu dan bertugas sebagai pendidik. Dalam Islam, orang yang beriman dan berilmu pengetahuan sangat luhur kedudukannya di sisi Allah. Pendidik memiliki beberapa fungsi mulia bersama. Mohon maaf tadi ada kendala sedikit. Kita ulangi, yaitu pendidik memiliki beberapa fungsi mulia. Pertama, pensucian, artinya sebagai pemelihara diri, pengembang serta pemeliharaan fitrah manusia. Kedua adalah fungsi pendidikan, artinya sebagai penyampai ilmu pengetahuan dan pendidikan agama Islam kepada manusia agar mereka menerapkan seluruh pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran Islam. Sifat-sifat yang harus dimiliki seorang pendidik dalam pendidikan Islam yaitu berjiwa rabbani, niat yang benar dan ikhlas, tawadhu, khasyah, yaitu takut kepada Allah, zuhud, sabar dan tabah hati, menguasai bidang studinya, tetap terus belajar, segera kembali kepada kebenaran, gemar bermusyawarah, mengedepankan kejujuran, bisa diteladani, bersikap adil, penyantun dan pemaaf, mengetahui dan memahami tabiat murid. Di samping itu, seorang guru dalam pendidikan Islam juga harus memenuhi beberapa persyaratan, yakni umur harus sudah dewasa, harus sehat jasmani rohani, harus menguasai bidang yang diajarkan dan menguasai ilmu mendidik, berkesusilaan dan berdedikasi tinggi terhadap pendidikan. Lanjut bab yaitu atau tema azas dan batas-batas pendidikan Islam.
Ilmu pendidikan Islam ialah proses yang dilakukan secara bertahap, berjenjang, terencana, terstruktur, serta terus-menerus tentang pengetahuan dan nilai-nilai Islam kepada peserta didik melalui upaya pengajaran, pembiasaan, bimbingan, pengasuhan, pengawasan, pengasuhan, dan pengembangan untuk mencapai kesempurnaan hidup. Kedua yaitu asas pendidikan Islam merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Adapun yaitu asas-asas ilmu pendidikan Islam diantaranya ialah 1. Asas Tutwuri Handayani. 2. Asas belajar seumur hidup. 3. Asas kemandirian dalam belajar. 4. Atau D. Asas keyakinan. E. Asas keteladanan. 3 yaitu batas artinya yang menjadi ruang lingkup, yang menjadi landasan dasar-dasar ataupun batasan serta sumber dari pendidikan Islam, seperti halnya dengan Islam yang menjadi pokok sumber hukumnya, maka itu pula lah yang menjadi batasan dari ilmu pendidikan Islam. Adapun batasan-batasan pendidikan Islam tersebut diantaranya yaitu Al-Quran, As-Sunnah, serta ijtihad. Yaitu tema selanjutnya yaitu pendekatan strategi, metode, dan teknik dalam pendidikan Islam. Berdasarkan pada pembahasan tentang metode pembelajaran pendidikan Islam pada generasi milenial, maka dapat disimpulkan bahwa acuan dasar dalam metode dan strategi yang digunakan adalah dengan terintegrasi penggunaan teknologi sebagai sarana transfer ilmu pendidikan agama Islam, digitalisasi di berbagai alat maupun platform pendukung pembelajaran pendidikan agama Islam pada generasi milenial, seperti metode khiwar atau percakapan. Ini dapat dilakukan secara langsung maupun melalui perangkat yang ada, contohnya yaitu Zoom Meeting atau Google Meet, video call, dan lain-lain. Metode yang digunakan sebenarnya tidak jauh berbeda dengan prinsip dasar pengajaran dalam pendidikan agama Islam. Namun pada generasi milenial lebih dikembangkan dalam hal teknologi agar mudah diterima oleh peserta didik. Tentunya juga tidak meninggalkan tradisi-tradisi yang membentukkan motal adab yang sesuai dengan prinsipnya, contohnya seperti radiasi kepesantrenan, yang intinya dari metode dan strategi adalah disesuaikan dengan perkembangan yang ada dengan tidak meninggalkan kaidah-kaidah tujuan pengajaran pendidikan Islam, bersifat fleksibel agar generasi milenial cerdas memahami perkembangan iptek yang terintegrasi dengan pengetahuan ilmu agama Islam yang menjadi problem dalam pembelajaran. Selanjutnya tema yaitu komponen media dalam pendidikan Islam dan kurikulum pendidikan Islam. Media pendidikan adalah seperangkat alat yang dapat menyampaikan pesan-pesan dalam proses belajar mengajar dari penyampai pesan kepada penerima pesan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Landasan penggunaan media dalam pembelajaran harus dapat dilaksanakan dengan penuh bijaksana dan hikmah agar pendidik dan peserta didik dapat menjalin komunikasi yang baik sehingga tercipta suasana edukatif yang kondusif. Media dalam pendidikan dan pembelajaran mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya dilihat pada aspek material dan bedanya dilihat pada aspek imaterial. Media pendidikan bermanfaat sebagai alat bantu atau sarana yang dijadikan sebagai perantara atau peranti komunikasi untuk menyampaikan pesan atau informasi berupa ilmu pengetahuan dari berbagai sumber ke penerima pesan atau informasi guna mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu tema pengembangan materi dan evaluasi dalam pendidikan Islam. Evaluasi dalam pendidikan Islam sangat erat kaitannya dengan apa yang telah difirmankan dalam Al-Quran, di mana evaluasi dalam pendidikan Islam yakni objek yang dinilai atau dievaluasi dari peserta didik tidak hanya hal-hal yang berkaitan dengan keilmuan saja dan bukan pula yang berkaitan dengan perilaku keagamaan saja. Namun keseimbangan di antara keduanya. Peserta didik selalu dievaluasi akan tingkah laku, keagamaan, sosial, beserta keilmuan, keterampilan, dan lain-lain sebagainya. Dengan pembahasan di atas diharapkan untuk para pendidik maupun siswa untuk dapat menerapkan sistem-sistem evaluasi
dalam pendidikan Islam yang sesuai dengan prosedur dan prinsip-prinsipnya, sehingga kegiatan belajar dan mengajar yang dilakukan di sekolah dapat mencapai hasil yang maksimal, dan diharapkan setelah melaksanakan evaluasi dapat mengetahui kekurangan, kendala, bahkan solusi yang dapat diterapkan sehingga menjadi proses belajar mengajar yang lebih efektif. Kedua yaitu kurikulum pendidikan Islam harus dikembangkan untuk mencapai keberhasilan peserta didik tidak dalam ranah kognitif semata, karena hal ini akan melahirkan demoralisasi peserta didik, yakni kurangnya peserta didik dalam kompetisi kepribadian dan minimnya keterampilan yang membawa peserta didik selalu dalam ketergantungan hidupnya. Kognitif yang berarti kemampuan rasional, afektif, kemampuan dalam merealisasi tingkah laku yang positif dan berperasaan, dan psikomotorik sebagai refleksi dan keterampilan fisik harus diseimbangkan sedemikian rupa sehingga cipta rasa dan karsa benar-benar dapat dimiliki peserta didik pada khususnya dan masyarakat umumnya. Selanjutnya itu tema tanggung jawab dan penanggung jawab dalam pendidikan Islam. Bahwa tanggung jawab pendidikan Islam terhadap anak tidaklah semata dibebankan hanya kepada guru sebagai pendidik di sekolah, melainkan kedua orang tua sebagai pendidik pertama dan utama dalam mendidik anak-anaknya, mulai dari dalam kandungan, ketika lahir, tumbuh dan berkembang, dari bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, dan menuju pada kedewasaan seseorang yang ditandai dengan apa? Yaitu kemandirian hidup, mampu mengaplikasikan pendidikan yang diperolehnya dalam kehidupan masa kini dan masa yang akan datang. Di samping itu, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pendidikan Islam terhadap anak diperlukannya kerjasama antara kedua orang tua dengan guru di sekolah, lingkungan di sekitar dan masyarakat, pemerintah serta lembaga-lembaga lain yang memiliki kepentingan di dunia pendidikan. Dengan demikian, tujuan dalam pendidikan Islam baik pendidikan iman, pendidikan akhlak, pendidikan akal, pendidikan fisik, psikis, serta pendidikan sosial akan tercapai dengan baik sehingga peserta didik memiliki bekal untuk menuju kehidupan yang lebih baik dengan berlandaskan pada iman, berakhlakul karimah, menguasai ilmu pengetahuan, memiliki fisik dan psikis yang sehat dan kuat, memiliki jiwa sosial yang tinggi, serta memiliki pengetahuan seksual yang baik sehingga ia mampu mengendalikan dirinya dan siap menjadi seorang yang akan mengemban amanah dan dalam kehidupan kedepannya. Selanjutnya itu tema sistem pendidikan Islam di Indonesia dan permasalahannya. Problematika pendidikan Islam di Indonesia adalah sejumlah problematika atau permasalahan yang dapat dalam penyelenggaraan pendidikan Islam yang dihadapi negara Indonesia, serta berusaha untuk mencari solusi terbaik dari semua problematika tersebut. Menurut Fajri, problematika yang dihadapi pendidikan ada dua, yaitu problematika mikro dan makro. Terhadap faktor-faktor yang terbelakangi pembaruan pendidikan Islam pada saat sekarang, hal ini dapat dilihat dari dua faktor, yaitu problem dari dalam pendidikan dan luar pendidikan. Solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi problematika pendidikan Islam di Indonesia yaitu dengan apa? Menghilangkan paradigma dikotomi antara ilmu agama dan ilmu pada umumnya, mengganti pola pendidikan Islam doktrinal menjadi pola partisipatif antara guru dan siswa, mengubah model ideologis menjadi model ilmiah. Tujuan dari pendidikan Islam mendorong pada pengembangan yang berkaitan dengan amal, akhlak, dan iman, mengubahnya pendekatan dari pendekatan pendidikan teoritis ke pendekatan aplikatif, memberdayakan pendidikan budi pekerti, meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik yang termasuk kompetisi individu, pedagogik, kompetisi sosial dan profesional, menginterpretasikan, melakukan penilaian integratif. Selanjutnya yaitu periodasi pendidikan Islam. Pendidikan Islam telah mengalami perkembangan seiring waktu. Ada beberapa periodasi yang dapat digunakan untuk memahami perkembangan pendidikan Islam. Salah satu periodasi yang dapat digunakan adalah metode periode Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, periode Khalifah Umar bin Khattab, periode Khalifah Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Sumber lain menyebutkan bahwa sejarah pendidikan Islam di Indonesia memiliki pengaruh internal dan eksternal.
yang mempengaruhi perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Kedua, saling berkonvergensi dan menghasilkan bentuk pendidikan Islam yang utuh di Indonesia. Sejarah pendidikan Islam juga telah menjadi subjek studi yang dilakukan oleh beberapa sejarawan, baik dari dalam maupun luar negeri. Ada banyak hasil penelitian yang menginformasikan pendidikan Islam di Indonesia secara lengkap dan komprehensif. Oleh karena itu, studi sejarah pendidikan Islam perlu dianalisis dan diterapkan untuk digunakan sebagai bahan referensi oleh umat Islam sendiri untuk lebih memahami perjalanan dan pertumbuhan pendidikan Islam itu sendiri. Terus, pendidikan Islam di era revolusi industri 4.0 dan di era merdeka belajar. Pendidikan harus melakukan transformasi para stakeholder. Pendidikan Islam harus melakukan perubahan pada wajah dan muatan kurikulum sesuai dengan tuntutan zaman sekaligus sebagai benteng pertahanan menghadapi dekadensi moral. Perubahan konteks akhlak, pendidikan karakter dengan keunggulan daya asing, kognitif efektif, psikomotorik dan spiritual, serta pembentukan peserta didik yang inovatif, kreatif, demokratif, berkarakter, berjiwa entrepreneur dan religius. Transformasi pendidikan Islam meliputi satu, yaitu perbaikan berorientasi kebutuhan masa depan. Satu, perbaikan aturan-aturan yang berlaku. Dua, pendidikan berorientasi kebutuhan masa depan. Tiga, yaitu peninjauan dan perbaikan kurikulum. 4. Peningkatkan mutu manajemen madrasah. 5. Peningkatkan kapasitas dan kapabilitas kepemimpinan madrasah. 6. Peningkatan kompetensi guru. 7. Keterlibatan masyarakat dalam mengembangkan madrasah. 8. Yaitu digitalisasi pelayanan akademik, administrasi, dan pembelajaran. Hasil penelitian ini merupakan kajian awal tentang landasan teori dan praktik dalam pendidikan Islam dalam menghadapi era 4.0, sehingga diperlukan adanya tindak lanjut yang lebih mendalam dalam membahas landasan teori dan praktik dalam pendidikan Islam dan dalam menghadapi era 4.0. Pada penelitian berikutnya bisa menggunakan penelitian studi kepustakaan mengenai landasan teori dan praktik pendidikan Islam dalam menghadapi era 4.0 ini dengan membuat penelitian pengembangan ataupun penerapan dengan rujukan pustaka mengenai landasan teori dan praktik pendidikan Islam dalam menghadapi era 4.0. Sekian, terima kasih. Mungkin itu saja. Semoga bermanfaat dan semoga mendapat nilai yang bagus. Terima kasih Ustazah Manoroh. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.